Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sesi diskusi data mining. Saat ini kita akan membahas sedikit latihan penerapan K-mean dalam klasterisasi. Ya, seperti yang dilihat, kita punya satu buah dataset. Datasetnya memiliki 3 atribut, ya, tanpa label, karena kita sedang mengerjakan klasterisasi, bukan klasifikasi. Oke, dataset ini memiliki 12 record, yang 3 atribut itu adalah kabupaten, luas lahan, dan produksi beras. Kemudian diketahui juga untuk titik sentroidnya, itu kita harapkan akan ada 3 kelas, di mana masing-masing sentroidnya, C1, C2, C3, secara acak didapati nilai untuk atribut luas lahan dan produksi seperti yang dapat dilihat di tabel sentroid ini. Oke, nah berikutnya kita akan melakukan proses perhitungan untuk iterasi awal. Oke, pada iterasi awal, untuk memudahkannya, jadi kita akan copy tabel datasetnya ke dalam tabel iterasi ini. Kemudian kita akan hitung masing-masing data atau masing-masing record ini dengan masing-masing sentroidnya. Jadi Ponorogo akan dihitung jaraknya dengan sentroid 1, Ponorogo akan dihitung jaraknya dengan sentroid 2, dan Ponorogo juga akan dihitung dengan sentroid 3. Nanti akan didapatkan jarak Ponorogo dengan C1, C2, C3. Oke, untuk perhitungan jarak, sebagaimana dilihat, rumus yang diterapkan adalah akar dari selisih luas lahan pada data ke-1 dengan luas lahan pada sentroid 1. Oke, kemudian dipangkatkan 2, ditambah dengan selisih dari produksi pada data ke-1 dengan produksi pada sentroid 1. Akumulasi dari kedua perpangkatan tadi, kemudian ditarik akar pangkat 2-nya. Maka itulah yang memberi nilai jarak antara Ponorogo dengan C1. Demikian juga dengan C2 atau sentroid 2. Luas lahan pada sentroid 2, bisa dilihat di sini. Luas lahan C2 adalah, luas lahan pada Ponorogo adalah C19. Ini dikurangi luas lahan pada sentroid 2, G4, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan kuadrat dari selisih produksi Ponorogo, D19, dikurangi produksi pada sentroid 2, H4. Kemudian dipangkatkan 2 juga, hasil akhirnya di akar pangkat 2. Demikian juga dengan C3-nya. Baik, untuk memudahkan, kita akan coba lihat bagaimana proses perhitungan sehingga menghasilkan 66.652 ini. Nah, perhatikan saya akan pecah-pecah rumusnya menjadi beberapa tahap. Yang pertama, kita mencoba untuk menghitung akar pangkat 2 dari selisih luas lahan. Oke, yang kita hitung adalah selisih antara luas lahan Ponorogo dikurangi dengan luas lahan pada C1. Oke, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Oke, hasilnya ini. Kemudian kita ulangi lagi untuk perhitungan pangkat 2 dari selisih atribut produksi. Perhatikan, ini pangkat, kita hitung selisihnya,
selisih produksi Ponorogo dikurangi dengan produksi pada sentroid 1. Oke. Diberikan nilai pangkatnya sebesar 2. Oke. Hasilnya 0. Oke. Kebetulan, kenapa kok 0? Yang kebetulan produksinya memiliki nilai yang sama. Oke. Selanjutnya, akumulasi dari keduanya, kita akar pangkat 2. Oke, inilah asal di mana nilai ini didapatkan. Untuk perhitungan jarak antara masing-masing data ke klaster yang kedua, ke sentroid yang kedua ini, prosesnya pun tidak jauh berbeda dengan proses perhitungan pada sentroid yang pertama. Jadi bisa dilihat di paparan rumus bahwa jarak antara Kabupaten Ponorogo dengan dengan sentroid yang kedua adalah pangkat 2 dari selisih luas lahan antara Ponorogo dengan sentroid 2 dijumlahkan dengan pangkat 2 dari selisih produksi Ponorogo dengan produksi pada sentroid 2. Jadi G4 dan H4 adalah nilai yang ada pada sentroid 2. Akumulasi dari selisih yang sudah dipangkatkan 2 ini kemudian ditarik akar pangkat 2-nya. Sehingga menghasilkan nilai 229.000 sekian. Untuk sentroid yang ketiga, jarak antara Ponorogo dengan sentroid yang ketiga pun dilakukan perhitungan dengan konsep yang sama. Nah, selanjutnya, jarak terdekat adalah dari sekian 3 variabel yang menunjukkan jarak antara Ponorogo ke masing-masing sentroid, manakah yang paling dekat? Tentunya yang paling kecil nilainya, yakni 66.000 sekian. Oke, jadi jarak terdekat diambil dari nilai terkecil dari 3 perhitungan jarak yang ada. Oke, ini bisa digunakan fungsi minimum. Oke, dan yang terakhir, untuk pengalokasian dari 3 sentroid ini yang tentunya membentuk 3 kelas, sebenarnya Kabupaten Ponorogo ini masuk ke mana atau milik klaster yang mana. Oke, kalau kita lihat karena jarak terdekatnya adalah 66.000, di mana 66.000 adalah anggota dari klaster 1, maka pada kolom milik ini kita tulis C1. Untuk memudahkan, artinya daripada kita identifikasi satu persatu dengan melihat angka yang terkecil, akan lebih mudah jika ini kita tuliskan dalam bentuk rumus. Jadi, jika jarak yang terdekat, yakni H19 itu sama dengan yang tertulis di jarak dengan sentroid 1, maka titik yang bersangkutan adalah titik klaster yang ke-1. Jika tidak, maka jika jarak yang terdekat itu sama dengan jarak antara titik dengan sentroid 2, maka dia menjadi milik klaster yang kedua. Jika tidak, bisa dipastikan dia menjadi milik sentroid klaster yang ketiga, C3. Oke.
Cukup seperti itu saja, nanti tinggal ditarik, copy ke 12 data sisanya. Gitu proses pencarian jarak, penentuan jarak terdekat, dan identifikasi keanggotaan dari titik dengan klasternya. Setelah selesai perhitungan jarak dan pengalokasian masing-masing data ke dalam kelas, maka selanjutnya kita bisa simpulkan siapa saja anggota dari klaster 1, 2, dan 3. Caranya cukup ini kita filter atau kita sort berdasarkan keanggotaan dalam kelas. Scanning. Oke. Nah, dari sini kita bisa ketahui untuk klaster 1 terdiri dari Ponorogo, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Ya, dilihat C1. Kemudian klaster 2 hanya ada satu member, Trenggalek. Dan klaster yang ketiga ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meliputi Tulungagung, Blitar, Kediri, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo. Jadi iterasi yang pertama, kita mendapatkan 3 kelas, di mana tiap-tiap kelas itu membernya seperti yang ada dalam 3 tabel ini. Oke. Nah, selanjutnya, penentuan berikutnya adalah penentuan sentroid yang kedua. Jadi sentroid yang pertama tadi ditentukan secara acak. Sentroid yang kedua adalah kita mencari nilai tengah dari masing-masing klaster. Jadi asumsinya C1 adalah lahan dan produksi yang ada di tengah-tengah ke-5 kabupaten ini. Demikian juga dengan sentroid 2. Sentroid 2 hanya ada satu anggota saja, Trenggalek, maka dapat dipastikan sentroidnya akan sama dengan nilai pada Trenggalek. Jadi 31 dengan 182. Oke, Trenggalek 31 dan 182. Karena hanya mengandung satu member saja. Dan yang terakhir akan ada 6 kabupaten ini. Nanti akan kita cari nilai tengahnya, itulah yang nanti merepresentasikan sentroid yang ketiga. Baik, bagaimana caranya? Caranya adalah ya sama seperti ini, tabel dalam kondisi masih terurut berdasarkan kelasnya. Maka untuk mengetahui C1, kita cukup kita buat block array untuk Ponorogo, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi. Oke, ini kita blok. Kita lihat nilai rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 96214. Nah, ini 96214 didapat dari rata-rata dari C19 sampai dengan C23. 19 sampai dengan 23. Oke. Untuk produksi sama, yakni produksi adalah rata-rata dari Ponorogo, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, yakni 584.827. 584.827. Oke. Untuk yang C2, ya, kelas kedua, kebetulan hanya ada satu anggota, yakni Trenggalek, otomatis titik tengahnya sama. Dan yang terakhir, C3 memiliki 6 kabupaten. Kita hitung nilai rata-rata untuk luas lahannya. Nilai tengahnya ada di 53375, betul. Dan lahannya ada di 293.706. Oke. Jadi inilah sentroid baru yang dihasilkan dari iterasi yang pertama tadi. Kita menghasilkan ini semuanya. Oke. Nah, karena tabel ini adalah tabel rumus yang tentunya akan
selalu berubah-ubah mengikuti kondisi iterasi satu ini, maksud saya mengikuti representasi dari iterasi ini, tabel iterasi satu ini, maka untuk memastikan nanti data tidak berubah, centroid ini, centroid yang kedua ini, saya copy, oke, Ctrl C, kemudian saya paste di sini. Namun untuk pastenya kita pilih paste spesial value. Jadi kalau kita mendapati rumus seperti ini, kita copy dan kita paste spesial. Paste spesialnya kita pilih yang value, maka akan ada di sini nanti nilai murninya, bukan nilai rumus. Jadi sudah dalam bentuk nilai asli seperti yang dilihat 3136, bukan lagi rumus average. Ini juga sama. Oke. Ini sekedar tips saja untuk memastikan bahwa jangan sampai ada perubahan ketika kita menghitung di iterasi yang kedua. Jadi centroidnya sudah baku, ini centroidnya. Karena beberapa kasus di proses perhitungan, ketika ini misalnya saya rubah, perhatikan apakah ada perubahan di luas landasan produksi. Misalnya saya buat descending, nah ternyata mengalami perubahan juga kan. Kalau ascending, ya ada perubahan juga. Nah, tapi tentunya informasi yang sudah kita paste value masih tetap sama. Jadi perlu diperhatikan dan harus hati-hati dalam penentuan centroid untuk iterasi yang berikutnya.